Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Marsita dengan NIM 18931411076 dari kelas Manajemen Keuangan B Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sekuritas derivatif untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Berbicara mengenai sekuritas derivatif, tidak lepas dari yang namanya mata uang yang berbeda di tiap negara, yang menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan juga negara. Risiko yang paling sering dihadapi dalam perdagangan internasional adalah dengan adanya fluktuasi nilai tukar mata uang yang memberikan dampak negatif dalam hutang luar negeri, pertumbuhan perusahaan, serta mengurangi pendapatan perusahaan yang mengakibatkan risiko failing. Fluktuatifnya nilai tukar menimbulkan pertanyaan tentang instrumen apa yang paling tepat digunakan dunia usaha dan unit pelaku ekonomi lain sebagai sarana lindung nilai terhadap fluktuasi. Nah, ada banyak cara untuk mengantisipasi naik turunnya nilai tukar, salah satunya dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif. Menurut Yustika DKK 2019, instrumen derivatif dapat mengantisipasi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang dan memudahkan perhitungan biaya produksi serta membuat proyeksi arus kas secara efektif dan akurat, di mana instrumen derivatif merupakan salah satu alternatif atau pilihan dalam pasar modal yang cukup berperan. Adapun beberapa teori yang berhubungan dengan instrumen derivatif, yaitu yang pertama, teori sinyal atau signaling theory. Signaling theory menjelaskan terkait bagaimana seharusnya suatu perusahaan memberikan sinyal yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang memberikan informasi mengenai lindung nilai pada laporan keuangan akan menarik investor atau pemegang saham. Kemudian yang kedua, agensi teori atau teori keagenan. Agensi teori memberikan dukungan yang kuat terhadap penggunaan lindung nilai sebagai tanggapan terhadap mismatch antara intensif manajemen dengan kepentingan para pemegang saham. Kemudian yang ketiga, teori normal, backwardation, dan Ontangong. Menurut Bodier et al. 2014, teori normal backwardation menyatakan bahwa pada perdagangan komoditas terdapat seorang hedger yang ingin terhindar dari risiko. Berlawanan dengan teori ini, teori Ontangong mengatakan seorang hedger adalah bukan penyuplai melainkan pembeli. Kemudian selanjutnya teori UVR. Pada teori ini dikatakan bahwa forward rate mencerminkan ekspektasi pasar pada variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap kurs. Pada dasarnya, kadangkala forward rate memprediksi future spot rate tinggi atau lebih rendah. Namun secara umum, forward rate dapat memprediksi dengan hasil yang sama dengan future spot rate. Kemudian yang terakhir, teori random walk. Menurut Samsul 2015, random walk theory mengemukakan harga berubah secara tidak menentu dan tidak dapat diestimasi. Implikasi teori ini pada pasar berjangka adalah bahwa harga dari aset underlying mengikuti pergerakan random atau acak dan setiap perubahannya tidak dapat diestimasi. Selanjutnya, instrumen derivatif. Derivatif adalah sekuritas yang nilainya ditentukan oleh harga pasar dan suku bunga dari beberapa sekuritas lainnya. Menurut Hania 2020, instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya turun karena yang menjadi dasarnya dari nilai aset yaitu underlying aset. Aset yang menjadi dasar tersebut ada beberapa ragam, seperti mulai dari sekuritas, dalam hal ini saham dan obligasi, komoditas, dalam hal ini emas dan olefin,
falas, bahkan instrumen derivatif lainnya. Instrumen derivatif sangat bermanfaat untuk manajemen risiko, bisa digunakan untuk hedge gain atau lindung nilai. Lindung nilai dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan hedge gain. Dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi untuk mengurangi, meminimalisir atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Adapun dalam materi ini akan dibahas dua jenis instrumen derivatif, yaitu option contract dan futures contract. Kemudian pengertian futures. Kontrak futures merupakan kontrak antara dua pihak atau pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual sesuatu di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati hari ini. Perdagangan kontrak pada bursa berjangka tunduk pada prosedur penyelesaian harian. Kontrak futures berkembang dari kontrak forward dan memiliki banyak karakteristik yang sama. Akan tetapi, kontrak futures juga berbeda dari kontrak forward karena mereka tunduk pada prosedur penyelesaian harian. Dalam penyelesaian harian, investor yang mengalami kerugian membayar kerugian setiap hari kepada investor yang menghasilkan keuntungan. Harga masa depan berfluktuasi dari hari ke hari dan pembeli kontrak. Kontrak futures merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual yang berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pembeli futures setuju untuk membeli sesuatu atau suatu komoditi atau aset tertentu dari penjual futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Kemudian yang kedua, penjual futures setuju untuk menjual suatu komoditi atau aset tertentu kepada pembeli futures dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Selanjutnya berbicara mengenai terminologi futures. Yang pertama, sesuatu atau komoditas atau aset yang disetujui kedua pihak untuk dipertukarkan disebut dengan underlying asset. Kemudian yang kedua, tanggal yang ditetapkan untuk melakukan transaksi disebut dengan settlement date atau delivery date. Kemudian yang ketiga, harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk melakukan transaksi disebut dengan futures price. Yang keempat, pihak yang menyetujui kontrak untuk membeli aset yang menjadi patokan di kemudian hari disebut sebagai pemilik atau owner kontrak futures atau dikatakan mengambil posisi long futures atau long position. Dan yang terakhir atau yang kelima, pihak yang menyetujui kontrak untuk menjual aset tersebut di kemudian hari disebut dengan penjual atau seller kontrak futures atau disebut juga berada pada posisi short futures atau short position. Selanjutnya, fungsi bursa kontrak futures. Perdagangan dalam bursa kontrak futures akan berfungsi sebagai yang pertama, transfer risiko, kemudian yang kedua, pembentukan harga, yang ketiga, stabilitas keuangan, yang keempat, pengawasan mutu, yang kelima, pengumpulan informasi yang efisien, yang keenam, futures sebagai lindung nilai, dan yang terakhir, futures sebagai sarana spekulasi. Kemudian aliran kas dalam kontrak futures dan penilaian futures. Pada saat seorang investor sudah mengambil suatu posisi pada kontrak futures, maka investor harus menyimpan sejumlah dana minimum per kontrak yang telah ditentukan pada lembaga clearing. Di samping menyediakan margin awal, investor juga harus tetap menjaga jumlah margin minimum pada tingkat tertentu atau yang biasa disebut dengan maintenance margin. Jika rekening investor kurang dari maintenance margin, maka investor yang bersangkutan harus memberikan dana tambahannya itu variation margin. Ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga futures yang wajar dalam posisi equilibrium, yaitu
yaitu yang pertama, harga aset yang menjadi patokan di pasar. Yang kedua, yield yang bisa diperoleh sampai dengan sentiment date. Yang ketiga, tingkat suku bunga untuk meminjam dan menabung dana sampai dengan sentiment date. Selanjutnya, pengertian opsi. Opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi, di mana penjual opsi menjamin adanya hak atau bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Opsi saham diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya. Perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tersebut tidak terlibat dalam transaksi opsi tersebut. Menurut Seynora 2016, option contract adalah kontrak resmi yang memberikan hak atau tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu opsi beli dan opsi jual. Selanjutnya, terminologi opsi dan mekanisme perdagangan opsi. Exercise price, yaitu harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Expiration date, yaitu batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Opsi dengan gaya Amerika dapat dilaksanakan kapan saja dengan batas waktu yang telah ditentukan. Opsi gaya Eropa dilaksanakan hanya pada saat expiration date. Kemudian premi opsi adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Seperti halnya sekuritas lainnya, sekuritas opsi bisa diperdagangkan pada bursa efek ataupun pada bursa paralel. Pada perdagangan opsi, ada sejenis lembaga clearing opsi yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi. Transaksi pelaksanaan opsi dilakukan dengan menggunakan perantara OCC, di mana OCC menjadi pembeli untuk semua penjual dan sekaligus menjadi penjual untuk setiap pembeli. Selanjutnya, strategi perdagangan opsi dan penilaian opsi. Ada beberapa strategi dari perdagangan opsi, diantaranya yaitu nugget strategi, hedge strategi, straddle strategi, strategi kombinasi, dan spread strategi. Kemudian penilaian terhadap sebuah opsi perlu dilakukan untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu opsi dan selanjutnya juga akan berguna untuk menentukan harga sebuah opsi. Dalam penilaian opsi, terkadang kita menemui situasi di mana harga premi opsi melebihi nilai intrinsiknya opsi. Kelebihan ini disebut dengan nilai waktu atau premi waktu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, harga saham yang dijadikan patokan. Yang kedua, strike price yang ditetapkan. Yang ketiga, expiration date dari opsi. Yang keempat, volatilitas harga saham yang diharapkan selama umur opsi. Yang kelima, tingkat suku bunga jangka pendek selama umur opsi. Dan yang terakhir atau yang keenam, dividen yang diharapkan diberikan oleh saham yang dijadikan patokan dalam opsi selama umur opsi tersebut. Kemudian, model Black-Scholes. Model Black-Scholes merupakan model penilaian call option yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Model ini menggunakan 5 variabel, yaitu harga saham, strike price, expiration date, tingkat bunga, dan volatilitas harga saham. Kemudian berbicara mengenai manajemen risiko. Menurut Hania 2020, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran
dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Menurut Irham 2014 dalam Hania 2020, sumber-sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi antara lain risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar mata uang. Secara umum, manajemen risiko mencakup kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan yang mempunyai akibat yang buruk bagi perusahaan. Adapun 3 langkah dalam manajemen risiko adalah: yang pertama, mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, mengukur dampak potensial dari risiko-risiko tersebut. Dan yang terakhir, memutuskan bagaimana setiap risiko yang relevan harus ditangani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi sekuritas derivatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.